Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa belajar ya meskipun masih di rumah. Hari ini kita akan belajar tentang jujur dan adil di bab ketiga. Oke, sebelum kita mulai pelajarannya, mari kita berdoa dulu dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, silahkan dipersiapkan alat tulisnya dan juga fokus. Ya, silahkan dicatat hal-hal yang menurut kalian penting agar nanti bisa dipelajari setelah pembelajaran. Oke? Sudah siap? Oke, di bagian pertama kita akan belajar tentang jujur. Kalian pasti sudah sangat sering mendengar kata-kata jujur, tapi sebenarnya arti jujur itu apa sih? Nah, silahkan dilihat ya, kita baca bersama-sama ya. Jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Apa yang diucapkan memang itulah yang sesungguhnya, dan apa yang diperbuat itulah yang sebenarnya. Jadi, jujur itu adalah sesuai antara sikap dan perkataan dan perbuatan. Jadi, kalau misalnya kita melakukan sesuatu, ya, yang kita katakan itu adalah yang kita lakukan itu. Tidak ada yang dikurangi, tidak ada yang dilebih-lebihkan. Seperti itu ya. Apabila kita katakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan, itulah yang dinamakan bohong. Dusta atau bohong merupakan lawan kata dari jujur. Ini ada hadis di sini, ya, an Abdullah bin Mas'ud anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Rawahu Bukhari. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anha, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa ke surga. Hadis riwayat Bukhari. Nah, silahkan hadis ini dihafalkan mulai dari sini aja, nggak usah dari depan ya. Dari inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Mulai dari sini, inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Ini mudah sekali ya. Saya nggak mungkin meminta kalian untuk menghafal kalau hadisnya tidak mudah. Ya, karena ini hadisnya mudah, mari dihafalkan. Nanti setorannya silahkan pas kita masuk sekolah, pas PTM, ya. Atau misalnya kalian nggak mau untuk setoran pas PTM gitu ya, takut terlalu dekat atau gimana, silahkan nanti kalian boleh direkam, dikirim ke Google Classroom, ya. Coba cara menghafalkannya gini, inna sidqo, sesungguhnya, kejujuran, sidqo ini jujur ya, sesungguhnya kejujuran, inna sidqo yahdi, membawa, yahdi ilal birri, kepada kebaikan. Yahdi ilal birri, membawa pada kebaikan. Wa innal birro, dan sesungguhnya kebaikan, birri tadi kan kebaikan, birro itu juga kebaikan ya. Kalau hurufnya sama, meskipun harokatnya berbeda, itu artinya sama ya. Yahdi ilal jannah, membawa, Yahdi di sini membawa, Yahdi di sini juga membawa, ila kepada, ila ini juga kepada jannah. Jannah apa? Surga. Inna sidqo yahdi ilal birri, sesungguhnya kejujuran membawa kepada kebaikan, wa innal birro yahdi ilal jannah, dan sesungguhnya kebaikan membawa kepada surga, membawa ke surga. Mudah sekali kan? Inna sidqo yahdi ilal birri wa innal birro yahdi ilal jannah. Selanjutnya adalah macam-macam kejujuran. Di sini ada 5 macam kejujuran. Yang pertama adalah jujur dalam niat dan kehendak. Yang kedua, jujur dalam ucapan. Yang ketiga, jujur dalam tekad dan memenuhi janji. Yang keempat, jujur dalam perbuatan. Dan yang terakhir adalah jujur dalam kedudukan agama. Nah, tadi kan lawan kata jujur adalah berdusta. Sebenarnya berdusta itu boleh nggak sih? Nah, ternyata di dalam agama itu ada dusta yang diperbolehkan. Menurut hadis di sini ya, ini kita lihat artinya aja ya. Aku tidaklah mendengar sesuatu yang diberi keringanan untuk berdusta di dalamnya kecuali pada 3 perkara. Jadi, diperbolehkan berbohong itu dalam 3 hal. Yang pertama, peperangan.
Yang kedua, mendamaikan yang berselisih. Dan yang ketiga adalah perkataan suami pada istri atau istri pada suami dengan tujuan untuk membawa kebaikan rumah tangga. Ini hadis Bukhari nomor 2692 dan hadis Muslim, Muslim nomor 2605. Seperti itu. Jadi contohnya ya, biar nggak salah paham ya, peperangan. Ketika ada peperangan, kemudian ada seseorang yang bertanya sama kamu lihat orang ini nggak? Kayak gitu. Padahal itu yang dikejar itu adalah orang yang dalam sekufu kamu gitu. Terus kamu berbohong, saya tidak lihat, padahal barusan orangnya lewat, kayak gitu. Nah, itu diperbolehkan ketika peperangan, diperbolehkan untuk berbohong demi keselamatan siapa? Demi keselamatan kufu, demi keselamatan sukunya, seperti itu. Kemudian untuk mendamaikan yang berselisih, ya, itu juga diperbolehkan berbohong. Misalnya, kamu berteman 3 orang, si A dan si B ini lagi marahan, gitu. Lebih dari 3 hari, kamu bingung gimana caranya biar mereka itu bisa baikan lagi. Karena apa? Marah lebih dari 3 hari, mendiamkan saudara lebih dari 3 hari kan berdosa ya. Terus akhirnya kamu cari cara, kamu berbohong ke satu sama yang lainnya. Kamu berbohong si A kalau si B itu mau minta maaf tapi nggak berani. Tapi kamu bilang si B kalau si A pengen minta maaf tapi nggak berani. Akhirnya kamu pertemukan mereka dan membuat mereka itu berdamai seperti itu. Nah, itu juga diperbolehkan kalau mau berbohong seperti itu ya. Dan yang terakhir adalah perkataan suami pada istri atau sebaliknya untuk kebaikan rumah tangga. Misalnya nih, misalnya nanti kalau kalian udah punya istri atau punya suami ya, ternyata istri kalian itu masakannya keasinan gitu. Ditanya sama istrinya, gimana rasanya, tapi kamu bilang kalau masakannya itu enak. Nah, itu padahal kan bohong ya, tapi itu diperbolehkan. Kayak gitu untuk membawa kebaikan. Itu hanya contoh ya tadi ya. Pokoknya intinya kalau tujuannya untuk membawa kebaikan atau untuk membahagiakan itu boleh. Atau bilang kalau apa namanya? Memuji lah seperti itu. Seperti itu boleh ya. Kemudian ada cerita juga tentang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu seumur hidupnya hanya berbohong 3 kali. Pernah, tapi 3 kali. Nah, ini nanti saya ceritakan waktu PTM aja ya, karena kalau diceritakan di sini nanti lama. Dan itu cerita yang sangat fenomenal ya, cerita yang sangat terkenal. Dan dari sini kita lihat ada orang yang tidak pernah berbohong seperti itu. Nah, kalau Nabi Ibrahim aja semasa hidupnya 3 kali, kita berapa kali sudah berbohong selama hidup gitu. Nggak usah selama hidup lah, satu hari ini kita udah berbohong belum? Kepada orang tua, kepada adik, kepada kakak, kepada teman-teman gitu. Nah, itu berarti tidak bisa dicontoh ya, karena nabi-nabi itu bahkan ada yang tidak pernah berbohong sama sekali di dalam hidupnya gitu. Bahkan Nabi Ibrahim hanya berbohong 3 kali. Jadi dikurangi ya untuk berbohong itu, kalau bisa kita itu berkata dengan jujur. Seperti itu. Selanjutnya, hikmah kejujuran. Buat apa sih kita sebenarnya harus berkata jujur gitu? Mendingan bohong aja biar tidak dimarahi orang tua, biar teman-teman suka sama kita. Nggak salah, justru ketika kita berbohong, orang tua nggak akan percaya lagi sama kita, teman-teman kita juga tidak akan percaya lagi sama kita, nggak akan ada orang yang percaya lagi sama kita gitu ya. Tapi ketika kita selalu jujur seperti itu, hikmahnya ya, ada 3 ya. Yang pertama, mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Guru juga akan percaya sama kamu, kemudian teman-teman kamu juga akan percaya sama kamu, kemudian orang tua, siapapun nanti akan percaya sama kamu. Karena kepercayaan ini mahal ya. Ketika kita sudah dibohongi sekali, 2 kali sama orang lain, kita akan cenderung untuk nggak percaya lagi sama orang itu. Apakah kamu mau jadi orang yang nggak dipercaya lagi seumur hidupnya sama orang lain? Tentu tidak ya. Kemudian yang kedua mendapatkan banyak teman, ini udah jelas. Dan yang terakhir mendapatkan ketentraman hidup karena tidak memiliki kesalahan terhadap orang lain. Satu kebohongan kecil itu menimbulkan kebohongan-kebohongan yang lain gitu ya. Jadi ketika kita sekali berbohong, kita harus menutupi kebohongan itu dengan kebohongan-kebohongan yang lain. Jadi kebohongan itu seperti
semakin membesar kayak gitu ya. Jadi hidupnya jadi nggak tenang untuk memikirkan kebohongan-kebohongan itu, seperti itu. Jadi lebih baik berkata jujur agar hidup kita tenang, seperti itu ya. Selanjutnya adalah sikap adil. Adil itu apa sih? Adil berarti memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya, meletakkan segala urusan pada tempatnya. Orang yang adil adalah orang yang memihak kepada kebenaran, bukan berpihak karena pertemanan, persamaan suku maupun bangsa. Jadi adil itu sesuai dengan kapasitasnya ya. Ketika kita menjadi pejabat RT atau pejabat apapun itu memberikan sesuatu itu sesuai haknya, bukan karena orang yang dekat dengan kita, bukan karena dia keluarga kita, seperti itu. Jadi diberikan kepada orang yang membutuhkan, seperti itu ya. Dalilnya tentang adil, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, ya, ini jadi harus jadi orang yang adil karena Allah itu Maha melihat. Dan orang yang adil akan lebih dekat dengan ketakwaan. Seperti itu ya, surat Al-Maidah ayat 8. Ini ada menerapkan perilaku jujur dan adil. Di sini menerapkan perilaku jujur, di mana aja kita harus menerapkan perilaku jujur. Yang pertama ada di rumah, yang kedua ada di sekolah, yang ketiga ada di masyarakat. Silahkan di screenshot boleh, di post dulu boleh, kalian baca sendiri, kalian pahami bagaimana sih contoh sikap jujur. Ini yang pertama ya, dan yang kedua di rumah dan di sekolah. Selanjutnya, ini adalah perilaku jujur di masyarakat. Silahkan di-post dulu, dibaca, dicermati, dipahami, diresapi. Selanjutnya ini adalah sikap perilaku adil. Menerapkan perilaku adil sama juga di rumah juga, di sekolah, dan juga di masyarakat. Di sini yang ada di rumah dan di sekolah, silahkan kalian baca dulu, diresapi, dan dipahami dulu. Dan ini adalah menerapkan perilaku adil di masyarakat, silahkan dibaca dulu ya. Oke, sampai di sini pembelajaran kita tentang jujur dan adil. Jika ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar di Google Classroom kalian. Kemudian untuk tugasnya, jangan lupa ya menghafalkan hadis tadi, hadis tentang jujur. Nanti silahkan disetorkan ketika kita sudah masuk PTM, yaitu minggu depan. Ya, karena insya Allah minggu depan kita sudah melaksanakan PTM, silahkan dihafalkan hadisnya mulai dari sekarang. Saya cukupkan sekian. Barakallahu li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.